Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyediakan karunia bagi mereka yang mengasihi-Mu. Bahkan sebelum mereka minta, curahkanlah kasih sayang-Mu ke dalam hati kami, supaya kami yang mengasihi Engkau dalam segalanya dan di atas segalanya diperkenankan menikmati pemenuhan janji-Mu lebih dari yang kami rindukan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatu dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Sebab aku akan membawa ke gunungku yang kudus orang-orang asing yang menggabungkan diri pada Tuhan untuk melayani Dia dan mengasihi namanya, serta untuk menjadi hamba-hambanya. Dan semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang tetap berpegang kepada perjanjianku. Mereka semua akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan menerima kurban bakaran dan kurban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berbakiklah untuk Allah, Raja semesta. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa
di atas bumi. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berpujilah untuk Allah, Raja semesta. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap sebagai kemuliaan pelayananku kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka menjadi mempunyai arti lain kecuali hidup dari antara orang mati? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, dan sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
Kasihanlah aku ya Tuhan putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang meminta kepada Yesus, suruhlah perempuan itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Tadi dibilang selamat siang. Tadi saya di pastoran tadi. Selamat siang, ya selamat siang menjelang pagi. Tapi ini selamat pagi menjelang siang. Yang kita renungkan bukan selamat pagi, tapi kita bertemu lagi pada pagi menjelang siang hari ini dengan Nabi Yesaya. Siapa Nabi Yesaya? Kita kenal dari buku Nabi Yesaya itu jumlahnya ada 66 bab. Keterangan sedikit. Bab 1 sampai dengan bab 39, bagian pertama Yesaya itu tentang nubuat-nubuat. Kemudian bagian kedua Yesaya bab 40 sampai dengan 55. Lebih lanjut Tirto Yesaya atau Yesaya ketiga itu bab 56 sampai dengan 66, 10 bab. Yang kita dengar pada pagi hari ini bab 56 ayat 1 ayat 6 sampai 7 itu awal Yesaya yang ketiga. Diberi judul atau di atas judul keselamatan bagi semua orang. Isi dari bacaan kutipan tadi, pertama, orang asing boleh bergabung dalam rumah Tuhan. Beberapa syarat atau asalkan. 1. Taati hukum. Hidup dengan adil. Mengasihi nama Tuhan. Memelihara hari Sabat. Pegang perjanjian atau tidak sumpah palsu, tapi berjanji sungguh-sungguh laksanakan. Siapakah orang asing itu? Bapak Ibu sendiri nanti bisa menjawab. Bacaan kedua, surat Santo Paulus. Saya kemari 2 hari 3 hari ini saya surat-surat Santo Paulus itu kalau tidak baca dengan teliti agak susah diambil isinya itu. Sudah 2-3 kali saya membaca lalu saya menemukan awalnya itu Paulus maksudnya kutipan ini Paulus berbicara kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia menyatakan Allah, itu bahasa saya ya, Allah rela menganugerahkan kasih karunia dan memanggil semua orang untuk mengalami kasih-Nya. Jelas ya? Mudah-mudahan. Kemudian Injil catatan Santo Matius sederhana sekali. Saya memberi judul doa orang asing atau permohonan
seorang ibu yang kafir, bukan orang Israel. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 3 bacaan yang diberikan kita pagi hari ini. Saya itu begini, renungan saya awalnya begini. Ada 2 renungan. Renungan pertama itu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu kalau kita baca dalam bab 6 ayat 1 dan seterusnya itu, panggilan Yesaya itu sebenarnya bukan panggilan Yesaya. Pengalaman Yesaya akan Allah. Pengalaman. Kita mungkin pengalaman iman masing-masing, tapi maksudnya kita mau jadi Katolik atau menjadi apapun, mesti mempunyai pengalaman iman atau pengalaman keseharian kita. Tapi Yesaya ini dia pas mengalami Allah, kemuliaan itu, dia melihat Allah itu, kemuliaan dan keagungan Tuhan. Lalu dia menyadari diri, aduh celaka. Saya ini orang yang mulut kotor. Nabi Yesaya itu dia menyadari setelah mengalami kemuliaan Allah, dia menyadari diri bahwa dia ini orang kotor. Mulutnya kotor. Maksudnya bahasanya itu mulut najis lah. Najis itu macam-macam. Mulut najis, lalu keluarganya itu mulutnya najis. Lalu kampung halamannya juga penuh dengan mulut najis. Tapi dia melihat kemuliaan Allah. Lalu karena najis, lalu oleh malaikat Tuhan itu datang kepada Nabi Yesaya dengan sepit api bara api itu disentuh di bibir. Lalu Nabi Yesaya menjadi bersih bibirnya sehingga dia bisa berbicara tentang Allah. Kita juga demikian, kalau sudah mengalami kasih Allah, mengalami pengalaman akan Allah, kita menyadari diri kita yang kotor, yang jauh dari Tuhan, yang penuh dengan kenajisan. Kita awalnya adalah orang asing, bukan sewarga dengan Tuhan, sudah tidak sewarga dengan orang-orang dalam hidup kebaikan atau hidup orang-orang suci. Kira-kira demikian renungan pertama. Renungan kedua, doa orang asing tadi. Ibu yang orang Kanaan. Saya melihat dalam peta itu, peta perjanjian lama itu, atau peta dalam waktu Yesus hidup itu, Tirus dan Sidon itu sekarang kira-kira di selatannya Beirut, Lebanon. Coba nanti bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak muda membuka peta kitab suci di Google juga boleh, atau di laptop yang kamu punya itu bisa dibuka gitu, nanti lihat peta. Baru kelihatan Tirus dan Sidon itu di mana gitu. Itu menurut perjanjian zaman Yesus hidup itu mereka orang asing, bukan orang Yahudi. Di luar wilayah kekuasaan Daud. Jadi orang asing itu tidak layak diselamatkan pandangan zaman itu. Jadi orang asing itu tidak selamat gitu. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal hari Sabat, tidak mengenal perjanjian, tidak mengenal, ya bahasa kita orang Katolik itu, orang asing tidak mengenal cinta kasih lah. Orang mengenal tidak cinta kasih. Tetapi satu orang ibu datang pada Yesus, orang asing ini. Anakku sakit, tolonglah. Baru dikatakan apa? Anjing. Terenyuh ya. Bapak Ibu merasakan enggak? Polis bilang anjing kok muncul minta makan kepada anak-anak roti anak-anak. Tidak baik sama sekali ya. Menusuk perasaan orang gitu. Tapi orang asing ini karena dia sungguh-sungguh yakin ibu asing itu. Baru dia bilang, Tuhan tolonglah anakku sakit sungguh-sungguh ini. Walaupun saya ini anjing, tapi kan anjing bisa makan dari remah-remah yang dijatuhkan. Remah-remah roti gitu. Itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Orang yang sudah mengalami beban hidup, ini renungan saya begini.
orang yang sudah mengalami beban hidup, kesulitan, masalah, persoalan yang dihadapi, beban berat, baru ditolak. Aduh, sedihnya bukan main. Tapi kalau kita meneladani ibu ini, ada beban, ada persoalan, anak tidak naik kelas, sekolahnya juga lari-lari, cari pekerjaan belum dapat, rumah juga belum bayar selesai, iuran umat bayar rumah masih utang, kerjaan juga tidak jelas, gaji sedikit. Ini kan persoalan-persoalan hidup kita sehari-hari. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, nah hari ini kita diajar oleh seorang ibu yang orang asing ini untuk datang kepada Yesus. Kita datang kepada Yesus atau tidak ini terserah dari Bapak Ibu. Hanya jelas contoh teladan atau bahasa dari Nabi Yesaya tadi jelas. Yesaya bilang begini, keselamatan itu, ini bacaan pertama tadi dengan jelas ya. Aku akan membawa ke gunungku yang kudus orang-orang asing yang menggabungkan diri pada Tuhan untuk melayani Dia dan mengasihi namanya serta untuk menjadi hamba-hambanya. Dan semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang tetap berpegang kepada perjanjianku. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Jadi bacaan-bacaan hari ini menguatkan kita untuk tetap setia walaupun mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Nah, kita bisa renung-renung, memang ada kesulitan-kesulitan hidup. Saya yakinlah ada persoalan-persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Banyak sekali masalah pribadi-pribadi kita. Kalau kita melihat orang di luar gitu, dia senangnya ada Tidaklah demikian. Setiap orang mempunyai persoalan sendiri dan bagaimana kita mengatasi persoalan itu, kita datang kepada Tuhan seperti contoh teladan orang asing, ibu kafir tadi yang datang kepada Yesus. Tuhan, anakku sakit, tolonglah aku. Mudah-mudahan kita meladani ibu ini. Rahmat dan cinta kasih Tuhan menyertai kita. Amin.